Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anjani. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0536395544 UPBJJ Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga atau tugas terakhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pertama-tama kita baca soal untuk tugas 3 terlebih dahulu. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan pertama, golongan A dengan gaji 5 juta, yang kedua golongan B dengan gaji 6.500.000, dan yang ketiga jika golongan C dengan gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dan array gaji sesuai golongan. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Selanjutnya, kita akan langsung membuka Visual Studio dan akan mengetikkan kodenya.
Di sini saya sudah selesai untuk menuliskan codingnya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan codingnya. Untuk bagian import Java Util Scanner dan import Java Text Decimal Format. Untuk scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard, dan untuk decimal format digunakan untuk menampilkan angka gaji dengan format yang lebih rapi dan lebih jelas. Di sini juga terdapat membuat objek scanner dan decimal format. Untuk input digunakan untuk memasukkan data yang dimasukkan pengguna. Kemudian untuk df digunakan untuk memberikan pemisah ribuan pada angka gaji sehingga terlihat lebih jelas. Di sini juga terdapat deklarasi array. Array pertama berisi gaji pokok berdasarkan golongan, sementara itu untuk array kedua berisi persentase bonus lembur. Ini juga terdapat perulangan while. Di sini juga terdapat perulangan while. Perulangan ini berfungsi agar pengguna dapat memasukkan data karyawan berikutnya tanpa menjalankan program dari awal. Kemudian di sini juga terdapat input data untuk memasukkan golongan karyawan dan juga memasukkan jam lembur. Kemudian untuk top uppercase digunakan agar huruf kecil atau huruf besar dapat diproses dengan benar. Di sini juga terdapat coding untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. If else digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan yang dimasukkan tidak sesuai dengan program, maka akan muncul golongan tidak valid. Di sini juga terdapat coding untuk menentukan persentase lembur. Program kemudian menentukan persentase bonus lembur berdasarkan jumlah jam lemburnya. Di sini juga terdapat perhitungan gaji, yaitu gaji lembur rumusnya gaji pokok dikali dengan persen lembur. Sementara itu total gaji yaitu rumusnya gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Kemudian yang terakhir yaitu coding untuk menampilkan output hasilnya, yaitu berisi golongan, gaji pokok, gaji lembur, persen lembur, gaji lembur, dan juga total gaji. Dan selanjutnya, dan jika kita ingin menginput data karyawan selanjutnya, di sini muncul huruf Y atau T. Jika Y, maka kita akan lanjut untuk menginput data karyawan. Sementara itu, jika T, yaitu program selesai. Oke, di sini kita sudah selesai untuk menuliskan codingnya. Selanjutnya kita akan tekan tombol run untuk mengetahui hasil atau outputnya. Di sini sudah muncul outputnya, yaitu perintah untuk memasukkan golongan. Kita akan mencoba untuk memasukkan golongan A dengan jumlah jam lembur 1 jam. Golongan A dengan jumlah jam lembur 1 jam. Di sini muncul data gaji karyawan yang berisi golongan, gaji pokoknya, jam lembur, persen lembur, gaji lembur, dan juga total gaji. Yaitu total gaji di sini gaji pokok ditambah dengan gaji lembur yaitu 6.500.000. Kita akan lanjut untuk memasukkan golongan selanjutnya. Kita akan mencoba untuk memasukkan golongan B dengan jumlah jam lembur 2 jam. Jam lembur 2 jam. Di sini muncul yaitu data gaji karyawannya sama seperti pada golongan A dengan total gajinya 8.580.000. Selanjutnya kita akan memasukkan golongan terakhir yaitu golongan C dengan jumlah jam lemburnya lebih dari 5 jam. Golongan C di sini saya akan memasukkan jumlah jam lemburnya yaitu 9 jam. Di sini muncul yaitu data gaji karyawannya. Di sini muncul data gaji karyawan dengan total gaji pokok ditambah gaji lembur untuk golongan C yaitu 13.110.000. Kemudian kita akan selesai untuk menginput data gaji karyawannya. Oke, di sini sudah muncul tulisan program selesai. Sekian untuk pengerjaan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah dalam pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.